misalnya tuh ujian, kelompok ini kan tuh ujiannya sama saya lagi ya. Alat-alatnya tolong ya dipenuhi sesuai dengan yang ada di daftar cilik sini ya. Jadi jangan sampai alat-alatnya nggak lengkap gitu, karena nanti tuh lama gitu ya. Sok duduk aja dulu, pegel. Ya, yuk kita mulai lagi ya. Oke, tadi yang mata itu jangan tuh dilewatkan. Itu adalah bagian yang sangat krusial ya. Oke, Bapak coba lihat Pak. Ya. Kemudian bisa seperti ini kan, lalu dijauhkan ya. Lalu didekatkan ya. Oke. Nah, gini ya. Kiri kanan ya. Oke, sudah ya. Kemudian kita ke refleks mata ya, kita arahkan aja ke sini. Kalau misalnya pada saat didekatkan tisu atau kapas dia itu mengedip, artinya refleks korneanya bagus ya. Oke, kemudian lanjut apa tadi, ke telinga ya. Bandingkan keadaan telinga dari luar ya. Oke, tuh telinganya kiri dan juga kanan simetris, kemudian ukurannya juga normal ya, tidak ada lesi, tidak ada massa, dan juga kita tekan ya. Pak, ada nyeri nggak Pak? Oke, tidak ada nyeri tekan ya. Kemudian tidak ada pembengkakan ataupun massa di dalamnya. Pak, coba Bapak lihat ke sebelah sana Pak. Oke, kita lihat tuh telinganya dari luar ya. Oke, tuh telinganya bersih, tidak ada kotoran ya. Satu lagi Pak, punten ya Pak ya. Oke, tuh telinganya bersih, tidak ada kotorannya. Oke, kemudian Bapak coba ya, saya pegang area belakangnya ya. Ada nyeri nggak Pak? Oke, tidak ada nyeri ya Pak ya. Oke, kemudian kita kaji tes fungsi pendengaran. Kalau misalnya pasiennya pada saat berkomunikasi dengan kita dia ada respon, artinya kan untuk pendengarannya tidak ada masalah. Atau kita bisa mengecek dengan menggunakan tuh rambutnya dia gitu ya. Pak, coba tuh dengerin Pak. Nah ini kedengeran nggak? Oke, kedengeran. Satu lagi Pak. Nah ini kedengeran nggak? Kedengeran ya. Nah kemudian ada 3 metode tes fungsi pendengaran yang bisa kita gunakan. Ada tes Rine, Weber, dan juga Swabatch-nya ya. Untuk seperti apanya nanti baca di modulnya ada. Kalau untuk aplikasi ke pasien hanya menggunakan rambut, atau tuh kalau nggak menggunakan jam tangan, tapi itu pun yang ada detiknya. Kita bisa perdengarkan kepada pasiennya dari telinga kanan ataupun telinga bagian kiri, dua-duanya ya. Oke, setelah itu apalagi hidung. Mengkaji keadaan lubang hidung dari luar. Oke, untuk hidungnya simetris ya, kemudian ukurannya juga bapaknya itu hidungnya mancung ya, tidak ada deformitas ataupun pernapasan cuping hidung. Pernapasan tuh cuping hidung itu yang menandakan bahwa pasien itu mengalami sesak. Biasanya dia kan tuh yang ngembang kepis gitu ya. Kemudian mengkaji keadaan lubang hidung ya. Oke, lubang hidungnya kita kaji ya dengan menggunakan penlet. Bapak punten ya Pak ya. Oke, tidak ada polip dan juga tidak ada perdarahan ya, dan juga tidak ada kotoran pada lubang hidung ya. Keadaan hidungnya itu bersih ya. Oke, kemudian apalagi pasase udara ya, kita siapin ya tisu, betul sekali ya. Nih tisu tuh segini aja ya, kita tutup tuh lubang hidungnya. Bapak coba kayak Bapak membuang ingus gitu ya. Gituin Pak ya. Oke, kalau misalnya ininya bergerak artinya tidak ada sumbatan di jalan nafasnya ya. Pak, satu lagi Pak. Udah ya, berarti dia tuh bergerak artinya tidak ada sumbatan di lubang hidung. Oke, kemudian apa lagi? Masih melakukan palpasi tulang hidung dan sinusitus ya. Oke, Bapak, sekarang saya mau pegang area wajah Bapak dan juga hidung. Kalau ada nyeri Bapak bilang ya. Oke. Pak, ada nyeri nggak? Nggak ada. Oke, Pak, nyeri nggak? Oke, nggak ada.
kemudian Pak ada nyeri nggak ada. Oke, sip ya, artinya dia tidak ada masalah di area sinus-sinus itu ya. Oke, kemudian kaji fungsi penciuman. Pak, Bapak boleh merem dulu nggak Pak? Oke. Oke, Bapak bisa cium nggak Pak, ini aroma apa? Tutup dulu ya hidung yang apa namanya itu satunya. Oke, wangi apa Pak? Kopi misalnya. Oke, nih Pak satu lagi. Oke, wangi apa Pak? Kopi. Oke, berarti tidak ada masalah pada penciumannya. Atau kalaupun mau kalian pakai apa coba? Pakai minyak kayu putih, tapi minyak kayu putihnya nggak boleh ya Pak. Ini minyak kayu putihnya nggak kasa, dipakein minyak kayu putih lalu diciumkan ke pasiennya. Apa namanya tuh tadi sama, ditutup dulu tuh lubang hidung tuh yang tuh satunya, baru ke yang satunya lagi ya. Oke, paham ya? Apalagi? Mulut dan taring. Oke, mahasiswa mengkaji keadaan bibir. Oke, warna bibirnya merah muda ya, kemudian teksturnya juga lembut ya, tidak ada lipatan nasolobial, tidak ada lesi maupun tidak ada bengkak. Lipatan nasolobial tuh yang ada di sini ya. Nah, jadi apa namanya itu, dia tuh masih muda tapi udah keriput gitu, kayak nenek-nenek gitu ya. Oke, kemudian mahasiswa mengkaji keadaan gigi dan juga gusi, mukosa, kebersihan karies dan juga jumlah gigi. Pak, boleh A enggak Pak? A-nya yang lebar ya Pak ya. Oke, pakai pen light ya. Oke, di mulutnya tidak ada pembengkakan pada tonsil, kemudian jumlah giginya 32 gigi, kemudian ada gigi yang bolong ya, kurang lebih gigi yang bolongnya itu ada 3. Kemudian tidak ada pembengkakan ataupun lesi di dalam area mulut ya. Kemudian keadaan mukosa dan juga dinding mulut tadi ya, jadi tidak ada lesi, tidak ada pembengkakan ataupun tidak ada perdarahan ya. Oke, kemudian mengkaji keadaan lidah. Bapak coba Pak keluarin tuh lidahnya ya, warna lidahnya pink ya, kemudian simetris, lembab, tidak ada bercak-bercak di area lidah. Bapak bisa menggerakkan lidah nggak Pak? Coba tuh lidahnya tuh digerakin ke kanan, kiri, atas, bawah. Oke, berarti kemampuan pergerakan lidahnya bagus. Bapak coba sekarang Bapak nelen Pak, kayak Bapak nelan air ya Pak ya. Oke, sambil kalian pegang ininya ya, si pergerakan ininya dilihat ya. Kalau misalnya tuh pergerakannya bagus, artinya tuh nggak ada masalah. Pak, coba nelan Pak. Misalnya apa namanya tuh ininya tuh bergerak gitu ya, tuh artinya dia tidak ada masalah. Pak, ada nyeri nggak saat nelan? Oh, nggak ada misalnya. Oke, gitu ya. Oke, kemudian apa lagi? Kemampuan gerak lidah tadi udah, kemampuan refleks muntah dan juga kemampuan bicara. Oke, kalau bicara ini suruh bapaknya bilang Pak A I U E O, A I U E O misalnya. Tapi kalau misalnya pada saat dia berkomunikasi tidak ada masalah, ya artinya itu tuh nggak perlu dikaji lagi gitu ya. Oke, kemudian untuk refleks muntah pakai tong spata, tapi ini harus dilapisi pakai kasa ya. Jadi ulah dibuligiran ya pasiennya. Apa namanya tuh takutnya itu si ininya tuh justru menimbulkan perdarahan gitu ya, karena kita saking ke dalamnya. Pak, coba keluarin tuh lidahnya. Oke, kita agak sedikit tekan area yang elak-elakannya yang seperti itunya ya. Kalau misalnya ada refleks muntah artinya bagus gitu ya. Kemudian apa lagi? Fungsi pengecapan ya, suruh bapaknya untuk Pak coba Bapak merem, keluarin lidahnya. Oke, kita pakai rasa-rasa ya, ada gula, kemudian ada apa lagi ya, rasa-rasa tuh ada garam ya, udah cukup manis sama asin aja gitu ya, diposisikan aja. Tapi kalau misalnya sudah diminumkan gula, artinya pasiennya harus disuruh minum air putih gitu tuh, takutnya kan si rasa manisnya itu masih kerasa gitu ya tuh di pasiennya. Jadi harus selalu habis mencoba yang manis disuruh minum, habis mencoba yang asin pun sama disuruh minum ya. Oke. Kemudian apa lagi? Mengkaji paring. Oke, mengkaji paring, warna, bengkak dan juga tonsil. Oke, sama ya tadi Bapak A gitu kan, A dikaji tuh bagian tuh dalamnya yang ada elak-elakannya seperti itu ya, lihat apakah warnanya kemerahan dan bengkak atau tidak ya. Oke, next, otot-otot wajah ya. Iya. Oke, mahasiswa mengkaji sensasi sentuhan ringan kulit wajah, area ophthalmic, maxillaris dan mandibularis. Oke, gini Pak, sekarang Bapak merem.
merem ya. Kemudian nanti saya akan menyentuh area wajah Bapak. Nanti Bapak tolong sebutkan ya Pak ya, halus dan juga tajam ya Pak ya, seperti itu. Nanti saya akan menyentuhkan ya Pak ya, yang halus dan juga yang tajam ke kulit Bapak. Oke. Pak, ini halus nggak? Halus. Pak ini rasanya apa? Oke, halus misalnya. Pak, ini apa? Halus. Oke, Pak, ini apa? Halus. Ini apa Pak? Halus. Oke. Sekali lagi ya Pak ya, Bapak merem ya, masih merem ya. Pak, ini apa? Nah, Pak, ini apa gitu ya? Apa? Pak, ini apa? Ini apa? Ya, itu untuk mengkaji apa tadi? Sensasi dari kulit wajah pasien ya. Boleh di dagu, di pipi kanan kiri dan juga di area dagu ya, silahkan dengan menggunakan alat ini. Oke, kemudian apa lagi? Terus palpasi otot Temporalis dan juga otot masseter. Oke. Pak, sekarang saya akan memberikan tekanan ke kepala Bapak. Nanti Bapak tolong tahan sekuat-kuatnya ya Pak ya. Kalau misalnya pasiennya kuat menahan tekanan yang kita berikan, artinya memang tidak ada masalah gitu ya di temporalisnya. Tapi kalau misalnya dia lemah, artinya ada sesuatu hal gitu, dan itu menjadi masalah ya. Oke, Pak, silakan Pak, ditahan Pak. Oke, misalnya dia kuat ya. Itu lagi Pak, tahan Pak. Oke. Bapak sekarang gigit gigi Bapak, gigi atas dan juga gigi bawah kuat-kuat. Nanti saya akan memegang kepala Bapak. Kalau misalnya pada saat si Bapaknya itu gitu ya, ininya itu kuat, artinya memang dia tidak ada masalah di tempurung kepalanya atau di kekuatannya. Tapi kalau misalnya dia emoy gitu ya, tuh hati-hati gitu ya, dia ada masalah gitu ya yang berkaitan dengan kekuatan otot masseternya. Oke Pak, yang kuat Pak. Oke, kita pegang dari mulai atas sampai dengan bawah ya, itu untuk mengkaji kekuatan otot yang ada di area wajah ya. Jadi kalian kayak gerget gitu, Pak, gerget Pak, gitu ya. Kita pegang dari sini sampai dengan ke bawah ya. Oke, itu. Kemudian apa lagi? Kemampuan bicara tadi sudah ya, bilang a i u e o, atau kalau misalnya pada saat dia berkomunikasi dengan kita, dia mampu untuk berkomunikasi, artinya memang tidak ada masalah gitu ya. Oke, apa lagi? Leher dan bahu. Mahasiswa melakukan indeteksi status integumen leher. Oke, kita Bapak, saya izin untuk nanti untuk melakukan ataupun untuk membuka baju Bapak ya Pak ya, ketika saya memeriksa area dada Bapak. Apakah Bapak bersedia misalnya? Oke, Bapaknya bersedia, oke, baru boleh. Tapi kalau misalnya aduh jangan yang saya malu, itu berarti kita harus menghargai privasi pasien ya. Oke, kalau ini Bapaknya bersedia ya. Oke, Bapak di sini tidak di area lehernya tidak ada massa ataupun lesi ya. Kemudian bentuknya juga simetris, warnanya sawo mata ya. Kemudian tidak ada pembengkakan di area leher ataupun bahu ya. Oke, kita akan melakukan palpasi kelenjar limfe ya. Oke, Pak, sekarang saya mau memegang area leher Bapak ya Pak ya. Kalau sakit nanti Bapak bilang. Mulai dari belakang telinga ya ke bawah nih, sampai dengan ke leher bagian bawah. Itu adalah kelenjar limfe. Oke, di kelenjar limfenya itu tidak ada pembengkakan ataupun benjolan. Kemudian apalagi melakukan palpasi trakea dan kelenjar tiroid. Oke, Bapak sebentar ya, saya mau pegang area leher Bapak. Oke, ke area sini. Kalau tuh tiroid itu kan di sini ya, ke depan. Ke depan. Oke, tidak ada pembengkakan ataupun tidak ada benjolan. Oke, kemudian apalagi? Mahasiswa mengkaji adanya Kemampuan, peningkatan adanya peningkatan vena jugularis. Bapak coba lihat ke kiri Pak. Oke, mana kiri? Oh, ke kiri. Coba Bapak lihat ke kanan. Oke, kanan. Kalau misalnya vena jugularis ini kan muncul kalau misalnya pasien mempunyai riwayat penyakit jantung ya. Tapi kalau misalnya pasien tidak ada riwayat penyakit jantung sih, itu tidak akan itu terlihat gitu, karena si vena jugularis itu dia vena yang besar yang muncul di area sini ya, itu dinamakan vena jugularis ya. Oke, berarti si pasien ini dia tidak ada benjolan pada vena jugularis ya. Oke, setelah itu apa lagi? Kemampuan pergerakan. Oke, Pak, coba Pak lehernya digerakkan ke kanan, kemudian ke kiri, atas dan juga bawah. Oke, kemampuan pergerakan lehernya bagus.
Apalagi? Mahasiswa mengkaji kekuatan otot leher yaitu otot Sternum dan otot trapezius. Pak, sekarang Bapak gini ya Pak ya. Nah, nanti akan saya berikan tahanan di di area bahu Bapak. Nanti Bapak tahan sekuat-kuatnya ya Pak ya. Oke, pasiennya suruh gini ya. Oke. Kita berikan tekanan yang kuat gitu. Kalau misalnya pasien mampu menahan, artinya tidak ada masalah di otot sternomadoculideus ya. Tapi kalau misalnya pada saat diginiin pasiennya langsung plak gitu ya, hati-hati ya, ada sesuatu gitu ya. Oke, kemudian apa lagi? dada posterior. Hah? Apa? Dada, bagian dada. Oke, dada posterior ya. Mahasiswa melakukan bentuk dada dari samping, bentuk Oke. tulang belakang, status integumen, dada posterior, apakah ada lesi masa atau Oke, Pak, punten ya Pak ya, saya mau buka area dada Bapak ya Pak ya. Oke, jangan lupa tadi di awal untuk ditutup tirainya ya. Oh, ini Ibu, dari tadi saya Pak Bapak. Oke Bu ya, Ibu oke ya. Oke, Ibu punten ya Bu ya. Oke, nah lihat dadanya, warnanya sawo matang, simetris, tidak ada lesi, tidak ada massa, tidak ada benjolan ya itu. Kemudian untuk bentuk dadanya adalah tadi ya tuh simetris. Nah, kalau ada gangguan seperti apa? Nanti dipelajari ya, ada pigeon chest, panel chest, dan juga apalah satu lagi? Barrel chest. Ya, itu adalah gangguan pada postur dada ya, postur dada anterior gitu tuh di depannya saya lupa ya. Ya, oke, nanti dilihat lagi. Dada posterior atau tuh anterior ya? Di depan itu lupa. anterior? Masa sih? Coba ya, nanti pasti salah ya. Oke, kemudian apa lagi? Melakukan palpasi pengembangan dada posterior. Tidak ada nyeri atau tidak. Oke. Bu, sekarang saya mau tekan ya area dada Ibu. Nanti kalau misalnya Ibu nyeri, Ibu bilang ya Bu ya. Oke, kita tekan-tekan ya. Kalau misalnya dia ada nyeri, tolong bilang ya. Oke, tidak ada nyeri ya. Bu, kemudian sekarang saya mau mengkaji ya itu taktil vokal primitus ya. Tolong Ibu bilang 77 yang kencang. Oke. 77. Oke, 77. Nah, yang bagus itu adalah getaran parunya kiri dan kanan itu seimbang ya. Jadi itu getaran parunya itu tuh seimbang. Kalau misalnya ada yang lebih berat ataupun ada yang suaranya itu lebih redup, hati-hati masalah paru-paru ya. Bisa jadi karena dia mempunyai riwayat perokok ya, bisa jadi aktif ataupun pasif gitu ya. Oke, kemudian apa lagi ya? Mahasiswa melakukan dada posterior bandingkan tiap resonan, hipersonan, dan juga dalnas. Kalau yang normalnya itu resonan ya. Kalau dalnas itu dia akan muncul di ICS kelima area kiri, karena kan itu adalah area apa coba? Jantung ya. Suara perkusinya itu adalah dalnas atau redup ya. Oke, pola perkusinya ya. Ini kan dia tuh ICS 1 di sini, misalnya ini tuh ICS 1, ICS 2, ICS itu gini ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Jadi tuh polanya gini. Zigzag ya. Oke ya. Kita perkusi. Aduh punten ya Bu ya. Oke. Jadi kalau misalnya tuh perkusi pasien itu jangan ragu. Jadi setiap ICS itu kalian ketuk. Jadi ulah tek siun gitu ya. Jangan. Apalagi kalau misalnya pasien itu dia mempunyai masalah pada paru-paru, itu harus betul-betul diperkusi. Tak gitu ya. Tak pindah lagi sampai dengan ke 12 ICS kalian kaji. Entah itu yang kiri ataupun yang kanan dengan pola zigzag tadi ya. Oke, kemudian apa lagi? Melakukan auskultasi suara paru berdasarkan pola perkusi. Oke, tadi ada perkusi, sekarang ada auskultasi ya. Oke, Ibu sekarang saya mau mendengarkan suara paru Ibu ya Bu ya. Oke. Oke ya. Oke. Bu, punten ya Bu ya, sesuai dengan tadi pola perkusi ya. Ya. Oke, Ibu sekarang tarik nafas hembuskan. Oke. Kemudian untuk tarik nafas hembuskan, tarik nafas hembuskan, tarik nafas hembuskan, tarik nafas hembuskan,
tarik napas hembuskan, tarik napas hembuskan, tarik napas hembuskan, tarik napas hembuskan, tarik napas hembuskan. Tapi harus pelan-pelan ya, tidak seperti saya tadi ngoboy ya, harus pelan-pelan sampai tuh terdengar. Kalau misalnya pasiennya ada masalah suara parunya wheezing, mengi, crackers, nah itu kan bisa terlihat dari ini ya, dari hasil pemeriksaan auskultasi ya. Suara normalnya itu apa? Vesikuler ya, untuk di area sini. Tapi kalau misalnya seluruh lapang paru itu adalah apa? Apa coba? Sorry, kalau misalnya itu paru itu kan dia vesikuler ya. Tapi kalau misalnya kalian mendengarkan di sini, itu akan muncul suara apa? Bronhial ya. Tapi kalau misalnya bronhovesikuler itu akan terdengar di ICS 1 itu bagian atas dan juga di ICS 1 bagian kanan dan juga kiri, itu bronhovesikuler. Nah, tapi kalau untuk seluruh lapang paru itu yang akan terdengar adalah suara vesikuler ya. Kayak tadi ya, trakeal itu di sini suara trakeal ya, kemudian ini suara bronhial ya di yang keduanya ya, kemudian suara bronhovesikuler itu di kiri dan juga kanan, kemudian kalau vesikuler itu di seluruh area lapang paru ya, atau lapang dada gitu ya. Oke, apalagi Belakang, dada belakang. oke, tadi sama ya, kiri kanan pun sama ya. Jadi ibu coba sekarang ibu bisa duduk nggak bu? Pusing nggak kalau duduk? Nggak neng, oke, pasiennya suruh duduk ya. Oke, sip ya. Untuk area belakang pun sama, dilihat ya, tidak ada massa, tidak ada lesi, tidak ada pembengkakan ya. Kemudian di area tulang belakangnya juga dia tidak ada masalah pada kelainan bentuk tulang belakang ya. Kalau misalnya pada tulang belakang ini kelainannya apa? Ada skoliosis, ada lordosis, dan juga ada kiposis. Apa aja itu bu? Baca, makanya di modulnya. Nah, kemudian tadi sama ya, untuk pengembangan itu si parunya, suruh pasiennya untuk bu, coba ibu nafas bu. Oke, kalau misalnya yang bagus itu pengembangan paru-parunya kiri kanan itu sama gitu ya. Coba bu nafas, oke bagus. Nah kemudian nafas lagi bagus, oke kemudian nafas lagi bagus. Bu sekarang ibu bilang 77, 77, oke 77, satu lagi 77. Nah sekarang sama diperkusi ya. Cik coba tuh lelaki pegangin itunya, nah ininya kepalanya. Oke sama ya bu, punten ya, di apa ini namanya perkusi ya, sesuai dengan pola yang tadi ya. Oke, kemudian kita auskultasi ya. Bu coba napas bu, hembuskan. Bu coba napas hembuskan, napas hembuskan, napas hembuskan, napas. Oke, pas. Oke, sip. Oke, bu. Sekarang ibu boleh tidur lagi ya bu ya. Oke, bentar ya, dipakai baju. Oke, sip. Ayo tidur lagi bu. Oke, setelah itu apa lagi? Jantung. Oke, jantung ya. Kemudian jantung ini inspeksi letak jantung, chest 2 kanan, aorta kiri pulmoner, papasi ada tidaknya pulsasi. Oke, pulsasi itu adalah getaran yang terlihat kalau misalnya si pasien itu ada masalah pada jantung ya. Kalau misalnya tidak ada masalah jantung itu tuh nggak perlu kita mengklaim bahwa dia ada masalah jantungnya. Atau pulsasi itu di area sini, area apa ini namanya? ICS 2 kanan, aorta kiri pulmoner atas di sini ya, ICS 2. Nah, jadi nanti kan harus tahu batas-batas jantung, mulai dari aorta, pulmoner, kemudian ada area apa lagi? Tricuspidalis ya, kemudian IRB rib, dan juga ada apikal. Apikal itu dia ada di ICS 5 bagian kiri ya. Jadi ada aorta, pulmoner, kalau tidak salah ada IRB rib, ada tricuspidalis, dan juga ada area apikal ya. Cukup ini lah. Ada di sini nanti yang diperkusi ya. Di sini, ini sampai dengan ke bawah di
di perkusi itu adalah batas-batas dari jantung. Nah, tuh sedangkan tuh jantungnya kalau misalnya pada laki-laki itu biasanya pas di puting susu, dan itu pada saat di perkusi suaranya terdengar danas atau redup. Tapi kalau misalnya pada perempuan itu biasanya di bawah payudaranya, jadi si payudaranya harus agak digituin ya. Dan nanti kalau misalnya pada perempuan itu harus dikaji letak si puting susunya ini apakah simetris atau tidak, dan kemudian harus dipalpasi secara itu mengikuti jarum jam ya. Jadi apakah ada benjolan atau tidak di area payudaranya ya, itu kiri dan juga kanan ya. Nah, kemudian hati-hati juga kalau misalnya ada keluaran cairan di puting susunya itu gitu ya. Tuh cairannya keluarannya yang seperti apa, kalau misalnya yang abnormal itu harus kita catat gitu ya. Oke, kemudian apa lagi? Mahasiswa melakukan inspeksi ke fasilitas jantung. Tuh yang tadi ya, kalau saya mau pusing lihat ini mah ya. Jadi tadi kalian harus tahu aorta, pulmona, kemudian IRB rib, tricuspidalis, dan juga area apikal ya, itu harus tahu. Oke, tadi itu di auskultasi sama ya, yang di auskultasi itu adalah ICS 2 kanan dan juga kiri. Tadi yang tadi saya bilang aorta, pulmona, IRB rib, tapi si pasiennya suruh untuk menarik napas dan juga mengeluarkan ya. Oke, kemudian kita auskultasi sampai dengan ke batas dari apex nih, tuh sebelah sini ya. Kemudian apa lagi? Payudara dan aksila. Nah, mahasiswa melakukan inspeksi ukuran kesimetrisan bentuk, warna, pigmentasi areola dan juga puting. Tadi seperti yang saya katakan ya teman-teman, dipalpasi warnanya gitu ya, apakah kehitaman atau kemerahan, kemudian adakah gitu ya keluaran cairan atau tidak, simetris atau tidak ya. Kemudian apalagi palpasi payudara udah ya, tadi areola dan juga puting susu, kaji adanya bengkak, nodul, nyeri dan juga discharge. Oh ya, kalau misalnya pada perempuan ataupun laki-laki itu wajib untuk mengkaji kelenjar limfonya. Pasiennya suruh untuk seperti ini ya. So, kalau yang nggak bau kelek boleh kayak gitu ya. Oke Bu, gini Bu, lalu kita palpasi ya di bagian sininya apakah ada pembengkakan pada kelenjar limfe atau tidak, dan bisa ke sini. Nah, kalau misalnya perempuan itu bisa langsung di sini ke sini ya. Jadi dari sini bisa ke sini, ataupun kalau misalnya laki-laki ke sini. Yang dikhawatirkan adalah adanya pembengkakan kelenjar limfe di area ketiak gitu ya. Hati-hati perempuan yang suka cabut bulu ketiak. Nah, itu tidak menutup kemungkinan nanti si kelenjar limfonya itu kena gitu ya, dan itu yang menyebabkan adanya benjolan di area iya, itu kan bisa jadi ya tuh, bagi teman-teman yang suka pakai pinset terus dicabutan. Kan ada benjolan di sini ya. Terus kalau panas suka ada di sini juga Ibu. Apanya? Iya tuh tuh bisa jadi gitu ya. Meradang gitu ya, tuh infeksi gitu kan, karena kan kelenjar tuh limfo itu dia nyambung gitu kan, dari sini kan ke sini juga ada, ke ketiak, ketemuannya harus hati-hati ya. Oke, apalagi? Oke, udah cukup ya, kiri dan kanan yang dipapasi. Dan apalagi? Abdomen, oke. Abdomen itu Ibu punten ya Bu ya, kita sekarang maju ke bagian perutnya. Oke, kita tutup dulu area dadanya ya Bu ya. Oke, Ibu mau minum dulu nggak? Oke, boleh kasih minum ya Ibunya. Oke, kita ke area perut. Perut ini bagi menjadi 4 bagian. Lihat simetris atau tidak, bentuknya cembung atau cekung, apakah ada massa lesi ataupun pembengkakan ataupun ada perdarahan. Ini ada kolostomi ya, tuh artinya tuh ibunya itu dia mengalami atresia ani gitu ya, atau apalah gitu ya yang berkaitan dengan lubang kolostomi. Dan apalagi? Nah, kalau misalnya ada yang seperti ini, kalian harus mencatat di buku catatan pasiennya ya, keadaannya seperti apa, warnanya bagaimana, apakah keluaran feses atau tidak, warnanya apa, konsistensinya bagaimana, itu harus dicatatkan. Apalagi? Mahasiswa mengukur lingkar perut dan lipatan lemak kulit. Oke. Mana meter line? Ada meter line? Enggak ada. Meter line. Kalau misalnya ada tuh meter line, ukur mulai dari ini teh umbilikal ya sampai dengan ke belakang, nanti ketemunya lagi di umbilikal ya. Oke, kemudian apa lagi?
mengukur lingkar perut tadi udah ya, melakukan auskultasi suara bising usus selama 1 menit 4 kuadran. Oke, 4 kuadran. Jadi kalau misalnya pada abdomen ini di awal itu kalian harus sudah membagi menjadi 4 kuadran ya. Dibagi 1, 2, 3, 4. Nah, itu masing-masing harus dihitung bising ususnya berapa. Bu, bagian yang ada di abdomen ada apa aja? Baca masing-masing. Itu udah ada di anatomi fisiologi. Makanya nanya deh gitu ya. Nah, karena kan tuh usus itu kan dia ada di 4 bagian ini, tapi untuk suaranya itu berbeda-beda. Ada yang itu rendah, ada yang tinggi gitu ya. Jadi harus dikaji masing-masing selama 15 detik ya. Lain 15 detik dikali 4 ya, bukan ya, berarti 15 detik itu ini 15 detik, 15 total semuanya itu adalah sama 1 menit. Lamun aya anu 15 detik eta ngaranna naon, data siluman ya. Nah, bisa jadi itu siluman, makanya harus dihafal ya. Apalagi mahasiswa melakukan auskultasi ya. Oke, tadi ya seperti yang saya katakan itu setelah kita membagi menjadi 4 kuadran, lalu masing-masing itu didengarkan selama kurang lebih totalnya itu adalah 1 menit ya untuk 4 kuadran ini. Kemudian apalagi? Ya, melakukan palpasi adanya tidak nyeri pada daerah abdomen yang enggak. Setelah auskultasi itu adalah apa? Perkusi ya. Jadi diperdengarkan suara timpani itu dia akan lebih terdengar itu di area lambung ya. Kita Oke, untuk di 4 kuadran ini kira-kira timpani ada di mana? Nih, 1, 2, 3, 4 ada di mana? Coba kalau appendix itu kan dia di sini. Nah, kalau misalnya lambung di mana? 2 ya, di area sini. Ini akan lebih terdengar ya, ini dan ini, antara 2 dan juga 3. Kemudian apa lagi? Palpasi adanya tidak nyeri pada daerah abdomen. Oke, kita palpasi ringan dulu ya. Ibu kalau misalnya ibu nyeri nanti bilang ya Bu ya. Oke. Di palpasi ringan ya. Oke, untuk semua kuadran. Kemudian di palpasi dalam ya. Bu ada nyeri enggak? Enggak ada. Oke. Nah, kemudian oke, kemudian tidak ada nyeri. Bu punten ya Bu ya. Saya mau palpasi ini untuk melihat apakah dia ada nyeri di area pinggangnya atau tidak. Kalau misalnya ada nyeri di area pinggang, hati-hati ya, gagal ginjal ya. Oke, kita palpasi seperti ini. Oke, tidak ada nyeri. Kemudian apa lagi? Melakukan itu yang tadi ya, boleh dipalpasi dalam ya, dipalpasi dalam. Kalau misalnya ada pembengkakan, benjolan atau massa itu harus dirasakan gitu ya, berapa besar si benjolannya itu gitu ya. Oke, kemudian apa lagi? Oh, sekarang genitalia. Oke. Ibu sudah ya Bu ya untuk area lambungnya. Oke, setelah itu kita pindah ke genitalia. Kalau misalnya si pasiennya itu dia tidak bersedia untuk dilakukan pemeriksaan, itu nggak perlu. Hanya cukup ditanyakan aja, Bu, buang air kecilnya gimana, lancar atau enggak, berapa kali sehari, warnanya apa, konsistensinya seperti apa. Sama untuk buang air kecil sama Bu, BAB-nya gimana Bu, lancar enggak, berapa kali, warnanya apa, gitu ya. Ada gangguan nggak Bu, ada kesulitan buang air kecil atau buang air besar nggak, gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata dia bersedia untuk dilakukan pemeriksaan, artinya kalian harus pakai handscoon ya, melakukan inspeksi distribusi rambut pubisnya apakah merata atau tidak ya. Kemudian mahasiswa melakukan inspeksi status integumen di seluruh area vulva, apakah ada bengkak, kemerahan atau parasit ataupun discharge ya. Mahasiswa melakukan inspeksi uretra meatus ya, vulva, labia mayora dan juga labia minora, palpasi area inguinal, mengkaji kemampuan berkemih. Kalau misalnya ternyata dia pakai kateter, harus ditulis kateternya itu dia di hari berapa ya, dan juga jumlah urinnya itu berapa cc ada di kateter dan juga warnanya. Nah, ini untuk area inguinal ya. Inguinal itu kan di area selangkangan kalian gitu ya, atau di selangkangan pasien. Hati-hati pada pasien itu ada benjolannya. Jadi kalau misalnya dia tidak ada masalah untuk kita raba, berarti dia harus diraba. Posisikan pasiennya litotomi, suruh tuh si pasiennya untuk ngangkang, lalu kalian palpasi gitu ya, seperti itu.
Oke, untuk itu laki-laki pun sama. Kalau misalnya perempuan itu kan labia mayora, labia minora. Kalau laki-laki itu skorotumnya dan juga testisnya. Karena kayak penyakit seperti apa sih, penyakit apa ya? Lupa lagi saya tuh yang laki-laki tuh. Penyakit pokoknya yang di si skorotumnya itu dia ada benjolan. Nah itu hati-hati, benjolannya itu berapa besarnya gitu, dan biasanya terasa nyeri dan pasien itu akan mengalami susah buang air kecil gitu ya. Nanti untuk penyakitnya itu saya lupa ya, studi KMB apa namanya, apa lagi. Oke, kemudian apa lagi? Rektal anus tadi itu ditanyakan ya, apakah dia ada masalah pada buang air besarnya atau tidak ya. Kemudian ekstremitas atas, infeksi, keadaan integumen di ekstremitas atas ya. Dilihat apakah di tangannya itu warnanya seperti apa ya. Ini warnanya tuh sawo matang, tidak ada massa dan juga tidak ada lesi ataupun perdarahan di area tangan ya, kiri dan kanan. Tangannya keduanya bentuknya itu simetris ya, kiri dan kanan sama. Kemudian apalagi? Terus di Fungsi otot skeletal. Kayak palpasi, keadaan ruang otot, mata nyeri, palpasi, sirkulasi ekstremitas atas, kekuatan otot, ekstremitas bawah, kemampuan gerak ekstremitas bawah. Oke. Keadaan fungsi otot skeletal ya. Tangannya itu simetris ya, tidak ada kontraktur ataupun tidak ada deformitas, kekakuan atau tremor. Itu tremor itu seperti si pasiennya gitu ya, itu tremor. Kemudian apalagi keadaan kulitnya sawo matang ya, kukunya juga lengkap ya, jumlahnya semuanya. Kemudian ya tidak ada kelainan di area tangan ya. Oke, palpasi tulang otot, tonus massa adanya nyeri. Pak punten ya Pak ya, nyeri enggak? Enggak. Oke. Pak nyeri enggak? Enggak ada. Oke. Kita pegang. Oke. Dia satu lagi. Pak ada nyeri enggak Pak? Oke, tidak ada ya. Oke, kemudian apa lagi? Palpasi sirkulasi perifer atau CRT ya. Di palpasi normalnya itu adalah dia kembali dalam waktu kurang dari 3 detik ya, di palpasi ya. So kalian coba aja masing-masing. Oke. Normal. Oke, tidak ada ya. Oke, kembali dalam waktu kurang dari 3 detik. Oke. Dan apa lagi? Terus mengkaji kekuatan otot ekstremitas atas. Oke. Pak, sekarang saya akan memberikan tekanan kepada Bapak. Nanti Bapak tolong tahan ya Pak ya. Gini dulu Pak. Oke, kalian gini. Nah, kemudian nanti diberikan tekanan. Si pasiennya suruh gini, lalu kita berikan tekanan ya. Satu lagi Pak. Oke. Nah, berikan tekanan. Oke. Pak, sekarang Bapak gini ya. Nanti akan saya berikan tuh tekanan. Nanti Bapak tolong tahan. Bapaknya gini, suruh gini. Ini ya. Nah, gini. Lalu kita berikan tuh tekanan. Pak, coba tahan Pak. Nah, tahan ya, gitu. Pak, coba sekarang Bapak genggam tangan saya kuat-kuat Pak. Oke. Ya, suruh genggam tangannya kuat-kuat. Pak, coba Pak, kekuatan Bapaknya gimana? Oke, kalau misalnya dia kuat banget tuh menggenggam kita, artinya nggak ada masalah gitu ya di muskuloskeletalnya ya. Oke. Cukup itu. Kemudian apa lagi? Mengkaji kemampuan gerak ekstremitas atas. Oke, Pak, sekarang Bapak gerakan tangannya ke atas, kemudian ke samping. Ke samping, ke depan, ke bawah, ke atas. Oke, itu ya. Kemudian apa lagi? Mengkaji Range of motion udah ya. Mahasiswa mengkaji refleks bicep dan juga tricep. Oke. Bicep dan tricep. Bicep di sini, tricep di sini. Jadi kalau misalnya tuh si pasiennya giniin, kita pakai ini ya. Hammer di sini sih. Kalau misalnya ininya bergerak, artinya otot bicepnya bagus ya. Kalau untuk tricep di sini ya, di tak gitu. Kalau misalnya si tangannya ini gini, artinya bicep tricepnya itu bagus, normal ya. Kiri dan kanan ya, bicep juga tricep. Sok nanti tuh latihan sendiri-sendiri aja. Kemudian apa lagi? Lagi sensasi kulit. Sensasi kulit tadi sama ya, Bapak coba merem Pak. Nanti saya akan memberikan sentuhan kepada ibu ya. Nanti ibu
Sebutkan halus atau tajam. Tajam. Pakai ini yang halusnya ya. Bu coba Bu. Nah, ini rasanya apa halus? Ini rasanya apa halus? Ini apa Bu? Halus. Ini apa Bu? Halus ya. Kemudian nanti dicobakan yang tajam. Ya. Apalagi? Udah. Langsung yang bawah. Oke, ekstremitas bawah. Kaki. Kaki ini pun sama ya tadi. Kulitnya simetris. Ada luka atau Oke, Ibu punten ya. Sekarang kita maju ke area kaki ya Bu ya. Ibu capek nggak Bu? Kalau capek mau istirahat dulu? Oke, nggak usah minum dulu boleh. Berarti kita nanti kasih dia minum ya. Yuk buka ininya, sip. Oke, apa yang diperiksa katanya? Oke, kulitnya ya warnanya sawo matang, tidak ada lesi, tidak ada massa, tidak ada pembengkakan, dan jumlah jarinya juga dia utuh ya. Ya. Kemudian inspeksi keadaan fungsi otot skeletal, kesimetrisan, kontraktur tidak ada ya, itu ini tuh simetris, tidak ada kontraktur, tidak ada deformitas, tidak ada kekakuan atau tidak ada tremor ya. Kemudian apa? Dipalpasi, Ibu punten ya Bu ya. Ibu kalau misalnya ada nyeri, Ibu nanti bilang ya. Oke, tidak ada nyeri, suster, enak dipijit. Oke, itu lagi. Oke, kemudian apa lagi? Sirkulasi di area. Oke, sama ya, CRT atau capillary refill time ya, 1. Oke, normal, dia kembali dalam waktu kurang dari 3 detik. Kekuatan otot. Sip, kekuatan ototnya mana? Ini Mengkaji kekuatan ototnya. Oke, Ibu sekarang Nol Ibu sampai 5. Ibu angkat tuh kakinya tuh ke atas Bu. Nanti saya akan memberikan tekanan kepada kaki Ibu. Nanti tolong Ibu tahan ya Bu ya. Oke, Ibunya ngangkat misalnya terus kita berikan tekanan. Oke, Ibunya ngangkat satu lagi kita berikan tekanan. Bu, coba tuh sekarang Ibu lawan ya Bu ya. Tekanan yang saya berikan. Oke, kuat misalnya ini ya, dikit dulu kuat. Oke, kemudian apa lagi? Kemampuan gerakan. Oke, Ibu sekarang tolong Ibu gerakan kakinya ya Bu ya, mulai dari ke bawah seperti ini bawah ya, kemudian ke atas gini ya, ke samping dan juga ke ini ya. Cukup kalau untuk kaki itu hanya menggerakkan jari jemarinya aja atau telapak kaki. Dan apalagi? Kaji refleks yang tadi. Oke, ini refleks patella dan juga Achilles. Kalau patella itu ada di sini ya, di bawah sini ya. Oke, kita pegang pakai palu perkusi. Oke, tak. Nah, kalau misalnya dia gerak, adanya bagus ya. Satu lagi Bu. Oke, tak. Oke, ada. Dan Achilles itu di sini. Nih. Ini. Tapi kalau tuh Achilles mah jarang sekali ya. Tapi Ibu, suka ada bayi mah yang di sini telinga Mana bayi? Ya. Itu namanya Babinski. Ya, jadi itu refleks Babinski. Jadi kalau misalnya kita giniin, dia itu akan regang seperti merekah gitu ya. Tapi kalau misalnya tuh di sini itu adalah refleks patella ya. Tutup gitu kan, dianya langsung beralas. Tapi tuh sampai tuh sekarang tuh saya juga tuh nggak bisa kalau untuk refleks patella ya, jadi jarang sekali bergerak. Bukan ada tuh gangguan, kayaknya kemampuan kita dalam mengkajinya aja kayak dan mencari ya. Oke, kemudian apa lagi? mengkaji sensasi kulit. Sama ya, tadi yang kulit mah sama aja. Terus kemudian Mengkaji adanya tidak edema. tidak ada udim ya. Kalau misalnya ada udim, kita harus hitung berapa pitting edemanya. Pitting edema digimanain Bu? Gini aja, gitu kan, lihat tuh kedalamannya berapa milimeter ya. Dan untuk keterangannya pitting edema nilai 1 sampai 4 itu ada di modul ya. Bacanya modulnya. Ya. Apalagi? Selesai melafatkan Oke, itu serangkaian pemeriksaan yang ada di pemeriksaan fisik ya. Kalau misalnya sudah, Ibu alhamdulillah tindakannya sudah selesai ya Bu ya. Gimana perasaannya Bu? Oke, misalnya ada sus lumayan. Oke, Ibu nanti bisa istirahat ya Bu ya. Nanti saya akan kembali lagi kurang lebih pukul 10 untuk memberikan obat kepada Ibu ya Bu ya. Nanti kalau misalnya Ibu ada yang ingin saya bantu, nanti boleh untuk menyalakan bel yang ada di samping tempat tidur ya Bu ya. Ibu sehat selalu. Nanti untuk hasilnya akan saya informasikan ya Bu ya selengkapnya kepada Ibu. Ada yang ingin ditanyakan Bu? Tidak ada. Baik, kalau begitu saya akan kembali ke ruangan dulu untuk melakukan kegiatan yang lain Bu ya. Terima kasih Ibu ya. Assalamualaikum Ibu. Cuci tangan ya.
dan juga bereskan alat. Dan catat hasil apa aja yang sudah kita dapatkan dari pasien. Jadi bukan hanya menuliskan respon pasien, responnya cerik, nangis gitu doang, enggak, tapi hasil pemeriksaan fisik kita dari mulai ujung kepala sampai dengan ke ujung kaki itu masalahnya apa gitu, hasil pemeriksaan kita. Misalnya tadi suara tuh parunya yang normalnya itu adalah vesikular, tapi pada pasiennya itu ternyata memang mengingi gitu ya, ataupun hasil pemeriksaan dari bising ususnya ternyata lebih dari 14 kali per menit kan tuh, bisa jadi dia si pasiennya itu dia tuh diare gitu ya, karena kan kalau misalnya pada pasien diare bising ususnya dia lebih cepat dibandingkan pada pasien yang normal ya. Bising usus normal itu 4 sampai dengan 12 kali per menit ya. Oke. Tadi teman-teman sudah belajar terkait dengan pemeriksaan fisik head to toe dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Nah, biasanya sebelum melakukan pemeriksaan fisik harus dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dulu gitu ya. Dari mulai apa dulu Bu? Tensi darah itu berbarengan dengan pemeriksaan suhu ya. Kalau misalnya pemeriksaan respirasi itu biasanya berbarengan dengan pemeriksaan nadi ya. Udah bisa melakukan pemeriksaan pemeriksaan tekanan darah? Bisa. Belum bisa. Ada yang bisa, ada yang Apa tuh yang belum bisanya coba? Soalnya belum pernah Belum pernah ke pasiennya ya. Tapi secara konsep sudah diajarkan. konsep. Secara konsep pemeriksaan tuh tekanan darah kan kalau yang sama saya tuh kemarin itu maksudnya tuh materinya sudah belajar kan. Oke, sekarang gini aja, siapa yang mau jadi pasien tuh di sini, saya mau melakukan pemeriksaan tekanan darah aja dulu ya. Kalau nadi respirasi suhu bisa ya? Iya. Bisa ya. Kalau itu kalau nadi itu di area ini radialis ya tuh namanya, kan pernah saya ajarin ya waktu itu. Nah, kemudian kalau untuk melihat frekuensi dari pengembangan pernapasan itu dilihat dari dadanya gitu ya. Jadi dia pada saat inspirasi dan juga pada saat ekspirasi, bisa di dada ataupun bisa di area perut ya. Kalau misalnya pemeriksaan suhu gampang sekarang mah bisa pakai yang digital atau termogan atau di aksilaris ya gitu, seperti itu. Oke, sekarang mungkin ke tensi darah. Sok di sini duduk, siapa yang mau di tensi? Aku aja. Kau sini mau di mana? Oke, sebetulnya kalau misalnya kalian sudah belajar secara konsep ya, saya rasa untuk aplikasinya pun itu gampang ya. Tapi kalau misalnya itu secara konsep itu kan biasanya ribet gitu ya. Tapi kalau secara ini mudah sih. Oke, posisikan ini nanti gimana? Coba, nah gini aja dah. Nah, oke. Posisikan manset ini harus tahu depannya ya. Oke, itu depannya kan gini ya. Oke, kita pasangkan ke pasien bukan kan ya. Oke. Nah, yang ini ya, si selang ini itu harus pas di ini, di brachialis ya. Oke, lalu kita kunci ya. Kunci ke sini ya. Tuh, arahkan ke sini lalu ditempel. Nah, ininya harus searah dengan tuh radialis ini bisa. Nah, ini ya. Oke. Sip. Sudah ya. Kemudian kita kunci dulu ininya ke sini. Arah sini. Posisi ini harus di 0, betul-betul di 0 mm. Kita lihat di sebelah sini ya. Bu, dilemesin aja Bu ya. Lalu teman-teman pasang apa ini namanya?
sphygmomanometer. Harus kena telinga ya teman-teman. Kalau misalnya ke kerudung itu jangan ditiru ya. Itu bukan kebiasaan yang baik. Tapi kalau dikesiniin kan nanti ini. Oke, ini posisi ini harus sejajar dengan denyut nadi apa? Brachialis ya, atau apa? Kelingking ya, benar tuh. Nah ini kan kelingking di sini. Nah ini ya, yang ada yang teraba denyutannya ya. Oke, kalian posisikan. Oke, kalau saya melihatnya seperti ini, kalian sambil pegang nadi apa ini? Radialis ya. Oke, patokannya adalah kalau misalnya si nadi radialis ini kan dia tuh berdenyut ya. Nah kalau misalnya dipompa itu harus betul-betul dianya berhenti ya. Oke ya. Ini belum berhenti ya. Ini masih ada denyutan. Oke, kita pompa sampai betul-betul dia berhenti. Oke, dia berhentinya di 100, tapi saya tuh dilebihin sampai 140. Oke, kita buka sedikit demi sedikit. Nah, denyutan pertama saya tuh merasakan 110 ya. Dan denyutan tuh kedua ini tuh dirasakan 80. Jadi itu tensinya berapa? 110 per 80 gitu ya. Coba, jadi tuh kalian jadi pada saat akan melakukan tensian itu dipegang dulu ininya sampai betul-betul tuh teraba dulu, nanti baru dipompa sampai si ininya berhenti atau hilang. Nah nanti tuh kalian melepaskan ya sampai betul-betul ada denyutan pertama, duh. Nah itu tuh artinya adalah sistol. Nah kemudian denyutan yang kedua itu akan semakin kencang, itu namanya diastol. Nah itu setelah kita tahu sistol dan juga diastol, kita bisa menentukan tensinya itu berapa, ada di range yang mana. Normalnya kan 120 per 80 mm Hg ya. Jadi mumpung ada di sini wajib dicoba ke temannya gitu. Atau kalau misalnya kalian mau betul-betul bisa, kalian harus belajar ke orang tuanya ya. Jadi tuh orang tuanya dijadiin pentem dulu atau pasien dulu kalau mau bisa gitu kan, karena kan ini skill dasar. Jadi kalian harus betul-betul paham ya. Kalau tuh di sini udah ada yang bisa, boleh tuh dilatih temannya ya biar bisa. Oke, nanti untuk pemeriksaannya, pemeriksaan apa namanya tuh tekanan darah ini bareng sama pemeriksaan suhu gitu ya. Jadi biar waktunya efektif gitu. Jadi jangan satu-satu, aduh lami gitunya kaburu cece lagi wih gitu ya. Gila ya, jadi tidak efektif gitu ya. Oke, itu saja mungkin teman-teman yang bisa saya sharekan kepada teman-teman ya. Nanti untuk ujiannya tuh tanggal berapa? 5. Tanggal 5 ujiannya insya Allah dilakukan secara luring saja ya. Kalau misalnya ada evaluasi itu akan lebih terasa mudah gitu ya. Jadi jangan secara Zoom. Kalau Zoom itu tuh kasihan tuh apa namanya tuh kalian khawatirnya tidak mengerti gitu ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan dulu? Masih tanya ya. Aduh, ampun dah. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Nanti ini masih ada waktu, silakan teman-teman mandiri ya. Tanggal berapa ini teh? Tanggal 22 ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan dulu, boleh? Ya. Apa mau nanya?